Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua akan kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari developer beta, yaitu iOS 18.4 developer beta yang ketiga. Dan ini adalah lanjutan dari beta 2 kemarin yang bisa dibilang ada lumayan banyak fitur baru yang dihadirkan. Nah, kira-kira di beta ini seperti apa? Langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.4 beta yang ketiga. Ini udah gue update pakai device utama gue ya, yaitu iPhone 15 Pro Max. Dan untuk size update-nya sebenarnya gue lupa screenshot ya. Jadi ini udah terlanjur preparing update. Tapi rata-rata dari user lainnya tuh ada di angka 1,1 gigaan ya. Itu kalau posisi awalnya dari beta yang kedua. Lalu kita akan cek untuk build numbernya. Kita pergi aja ke bagian setting, ke general, pilih yang about, iOS version 18.4.22E5222F. Jadi buat kalian yang mau update ke beta ketiga ini, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone gua. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 2.52.02 ya. Terus untuk iPhone storage-nya kita cek loadingnya cepet ya. Kita scroll ke paling bawah. Di sini ada iOS dan juga sistem data. iOS-nya gue dapetin di angka 18,45 GB. Ini terdiri dari Apple Intelligence yang 6,27 GB. Dan juga iOS-nya 12,18 GB. Sementara untuk sistem datanya gue dapetin di angka 6,76 GB ya. Ini tergolong kecil untuk sistem datanya, tapi tetap aja dia tuh tentatif ya, bisa berubah-ubah seiring waktu. Jadi nggak usah khawatir untuk size dari sistem datanya. Sekarang kita akan cek mengenai apa aja sih yang baru di 18.4 beta ketiga ini. Sebenarnya tergolong minor ya, ada beberapa update kecil aja untuk penyempurnaan dari beta 2 kemarin. Yang pertama itu ada update di fitur back tap ya, 2 kali tap ataupun 3 kali tap. Kita akan coba fitur back tap-nya ya. Kita tap 2 kali di bagian backdoor-nya sini. Nah, langsung muncul ya, double tap detected ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail, ini udah gua screenshot juga. Ini untuk yang beta ketiga ya, kalian bisa lihat sendiri ada keterangan back tap, dia agak bold gitu si fontnya ya, agak tebel. Nah, di bagian bawahnya tuh dia agak abu-abu gitu ya, agak samar untuk si ketebalan dari fontnya, double tap detected. Sementara di beta 2 kemarin, back tapnya tuh agak tipis ya dibanding yang beta 3 tadi. Lalu untuk double tap detectednya, dia justru lebih tebal ya untuk fontnya, kalau dibandingkan dengan yang beta ketiga tadi. Ini kan beta kedua ya, terus beta ketiganya tuh yang ini. Jadi ada perubahan ketebalan font ya dari beta 2 ke beta 3 untuk fitur back tap ini. Selain itu juga sekarang ada pengaturan tambahan ya untuk si fitur back tap ini, entah itu double tap ataupun triple tap yang kalian pakai. Caranya kita tinggal pergi aja ke bagian pengaturan lalu pilih yang back tap ya, kita ketik aja touch di sini. Kita scroll ke paling bawah ada back tap, di sini keterangannya on. Nah, sekarang di beta ketiga itu ada pilihan untuk enable atau disable dari show banner ya di bagian bawah sini. Jadi fungsinya tuh untuk memunculkan atau nge-hide ya dari si banner tadi yang udah gua sebutin, yang bagian tebal dan juga tipis dari fontnya tadi itu kan banner yang muncul. Nah, di beta 3 ini kita bisa enable atau disable. Kalau misalnya gue enable, dia pas di tap muncul kayak tadi. Kalau gue disable, ini gua cobain lagi ya. Gua tap 2 kali. Nah, dia nggak muncul ya, langsung connect ke si control centernya karena memang double tap itu gua atur ke control center. Tapi kalau misalnya gua on ini, gua enable si show bannernya, terus gua coba tap, tuh dia muncul ya untuk bannernya, back tap, double tap detected. Jadi tergantung kalian ya maunya yang kayak gimana. Secara pribadi sih gue lebih suka untuk nge-hide ya dari bannernya karena memang ngeganggu gitu. Kecuali untuk double tap ataupun triple tap yang udah kalian setting, terus kalian lupa nih itu fungsinya untuk apa. Tiba-tiba masuk control center aja, nah itu perlu untuk show bannernya. Tapi kalau gue pribadi yang hampir nggak pernah pakai fitur ini dan sekalipun pakai, gue lebih baik disable untuk si show bannernya. Untuk Genmoji sekarang juga bisa digunakan ya di bagian WhatsApp sini karena memang sempat nge-crash juga dan di beta 2 tuh nggak muncul. Kalau misalnya kita tap di sini nih di bagian si kolom chatnya, terus kita pilih yang emoji sini logonya. Nah, di sini kan ada Genmoji ya, udah berubah juga, yang tadi cuma logo doang dengan icon plus. Sekarang ditambahin tulisan Genmoji seperti ini dan dia kelap-kelip gitu. Kita tap. Nah, dia langsung munculin describe emoji. Kita tinggal ketik aja apa yang mau kita masukkan di kolom chat tadi. Misal gua ketik lion, singa ya. Dia langsung nge-generate, langsung kasihin Genmoji untuk kita yang berkaitan dengan si lion ini. Nah, muncul ya. Misalnya gue pilih ini aja biar cepat, kita add. Dia preparing the sticker. Nah, dia langsung mengirimkan sebagai stiker kayak gini. Sebenarnya ini lebih ke perbaikan ya, karena memang di beta 2 itu dia nggak bisa sama sekali. Gue akan kasih tunjuk untuk rekam layar gue pas masih di beta kedua. Nih. Jadi pas gue masuk ke Genmoji seperti ini.
Nah, dia langsung nge-crash gitu ya, nggak mau muncul untuk si Genmoji-nya. Gue coba lagi, dia tetap sama. Nah, di beta ketiga ini mungkin udah diperbaiki sama Apple dan kita langsung bisa pakai si Genmoji-nya. Dan deskripsi apapun yang kita ketik di situ akan dikonversikan menjadi stiker. Selanjutnya ada di aplikasi wallet ya, atau dompet si Apple ini. Ada perubahan kecil dari redaksi di bagian titik 3 di sini nih. Kalau kita tap titik 3 di sini, nah, di situ ada order, ada pre-authorized payment sama setting ya. Sementara di beta 2 kemarin, pre-authorized payment itu sebelumnya subscription and payments ya. Jadi diganti ini kalau misalnya sendiri, ini beta 2, ini beta 3. Nah, pre-authorized payment ya. Tapi kalau untuk fungsi sebenarnya sama aja. Kalau kita tap kayak gini, dia akan nampilin seluruh situs web yang telah kalian authorize sebelumnya. Satu hal lagi yang sering ditanyakan pada saat update iOS, entah itu beta ataupun yang resmi, itu adalah bugs yang ada di kamera ya, perpindahan lensa di bagian videonya. 0,5 ke 1 kali itu masih patah atau enggak, kita coba langsung aja ya. Ini ultra wide, kita langsung pindah ke lensa wide-nya. Masih patah ya. 0,5 ke 1, patah tuh. Kalau kita kedua, dia masih normal, smooth. Kelima juga masih smooth. Kita pindah ke 0,5, smooth. Pindah ke 1 baru patah. Jadi untuk bugs di kamera, perpindahan lensa di bagian videonya masih sama seperti di 18.1 ya kalau nggak salah, atau poin 2 gitu. Untuk fitur baru sebenarnya itu aja ya, karena memang ini lumayan minor update ya beta ketiga. Kayaknya beta keempat, beta kelima juga nanti akan minor-minor aja, cuma perbaikan dan penyempurnaan dari beta 1, beta 2. Kalau untuk performa sampai sejauh ini ya gue pakai kurang lebih ya belum 24 jam sih gue pakai, masih lumayan stabil, nggak ada masalah, nggak ada overheat juga dari iPhone yang gue pakai. Gue pakai itu dari pagi, jadi gue lebih sering dipakai di kantor gue, jadi belum ngegame sama sekali. Tapi masih aman sih, tergolongnya nggak ada masalah sama sekali, nggak ada crash, nggak ada bugs yang gue alami dari beberapa aplikasi sosial media dan kerjaan gue tuh, m-banking segala macam tuh masih aman-aman aja, nggak ada kendala sama sekali. Geekbench juga udah gue tes di sini, kalian bisa cek sendiri untuk skornya. Mungkin bisa dijadiin patokan dengan beta 2 kemarin ya. Kita compare dengan beta keduanya. Untuk CPU-nya gue dapetin di angka 2941 untuk single core-nya. Sementara untuk multi-core-nya di 7285 ya. Ini di iPhone 15 Pro Max 18.4. Sementara di beta kedua itu gue dapetin di 2949 dan untuk multicore-nya di 7304. Untuk singlenya ada penurunan sedikit dan untuk multicore-nya juga ada penurunan sedikit ya, nggak terlalu signifikan. Lalu untuk GPU benchmark-nya gue dapetin di angka 28.326, ini di beta ketiga. Sementara di beta kedua gue dapetin di angka 28.199, jadi ada kenaikan dari beta yang kedua. Tetap aja nggak signifikan, tapi walaupun begitu ini semuanya tetap aja ya cuma angka, nggak bisa dijadiin patokan utama untuk ukur performa keseluruhan dari iPhone kalian. Lalu untuk battery life juga belum bisa berbicara banyak karena memang baru aja gue update ya. Tadi gue udah bilang ini belum 24 jam. Jadi kalian bisa cek di sini untuk maksimum kapasitinya masih 87%. Nggak berpengaruh pas gue update tuh, nggak akan berpengaruh ke battery health-nya jadi turun tuh nggak. Cycle count-nya juga sama masih di 351 ya. Untuk 24 jam terakhir tuh gue ngecas di jam 1-an ya, kalian bisa cek aja sendiri. Kalau untuk 10 hari terakhirnya ya masih sama, ini masih di beta kedua ya untuk rata-rata screen on time-nya. Gue belum bisa berbicara banyak mengenai beta 3 ini, nanti kan gue update juga di mungkin 5 atau 6 hari ke depan. Tapi so far sampai saat ini sih baterai masih aman ya, nggak ada yang tiba-tiba drain banget itu nggak. Karena memang penggunaan gue khusus hari ini ya itu nggak yang heavy banget pada saat di kantor. Oke, paling itu aja yang bisa gue bahas dari beta ketiga ini, 18.4 beta ketiga. Untuk nextnya 18.4 beta keempat tuh kemungkinan ada di minggu depan ya, di tanggal 18 dini hari, Selasa dini hari kalau di Indonesianya. Lalu beta kelima di 25 kalau sesuai rencana ya, 25 dini hari. RC-nya di tanggal 1 dini harinya, baru yang untuk versi resminya ada di tanggal 8 April dini harinya. Oh ya, selain iOS Developer Beta, ternyata ada rumor juga untuk perilisan iOS 18.3.2 yang gencar akan dihadirkan sama Apple tuh di akhir minggu ini atau paling lamanya tuh di akhir minggu depan. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa di like ya video gue ini biar tambah semangat lagi untuk bikin video menarik lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.